Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Margosari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Margosari beserta seluruh karyawan, yang kami banggakan seluruh mahasiswa, mahasiswi dari IKIP PGRI Mabes. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dapat berada di tempat ini. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yaitu acara inti acara siang hari ini, yaitu diseminasi menyebar pemahaman tentang budaya positif di Sekolah SD Negeri Margosari yang akan disampaikan oleh Ibu EM Sulaimah SPD. Kepada Ibu EM Sulaimah SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu saya berikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Margosari hari ini akan memaparkan tentang diseminasi peranan budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita SD dulu ya, cobalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di genggaman tangan Anda yang sangat berharga di kepala tangan Anda itu, dan Anda harus menjaganya sekuat tenaga, jangan sampai tangan Anda itu kebuka. Jadi tangan di kepala Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sementara teman Anda yang berlaku sebagai B ingin membuka kepala tangan Anda, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuat kepala tangan Anda. Nah, saya minta 2 orang dari mahasiswa IKIP ya. Siapa yang menjadi A? Ayo jadi A. Ada yang menjadi A? Ya. Dan yang menjadi B. Siapa yang menjadi A? Ya. Yang menjadi A siapa? Ya. Mbak siapa namanya? Balia. Yang B? Mas Satria. Iya, Mas Satria ya. Cobalah sesuatu yang dipegang sama Mbak berdiri sama dia digenggam, dan Mbak Satria ingin membujuk supaya kepala tangan itu dibuka, ingin tahu ya. Coba Mbak Satria, nanti tergoda apa tidak? Ya, coba mulai. Mulai dibujuk, udah dirayu. Ayo cobalah buka. Iya, dirayu. Gimana kalau dengan rayuan dan gombali itu, coba bisa. Supaya Mbak Alia itu membuka kepala tangannya, sementara Mbak Alia nggak mau. Itu sangat berharga, barang yang berharga nggak mau dibuka. Coba dibujuk, dirayu. Ya. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka, Pak. Bisa dibuka. Oh iya, silakan. Iya. Jadi Mbak mau bukanya tidak? Mau bukanya tidak kepalanya? Kepalanya mau dibuka tidak? Mau dibuka apa tidak? Boleh tidak dibuka.
membuka apa tidak, serta itu barang yang sangat berharga yang orang lain tidak boleh, mesti dibujuk, dikasih, ya tidak boleh ya. Tidak apa, terima kasih tangan semuanya. Ya ternyata tidak bujuk lain dari Satria. Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Jadi kita sendiri, berarti kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita mau membuka atau menutupnya. Jadi kepala tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau kita mau betul-betul memegang benda itu sama berharga, kita tidak akan bisa membukanya, walaupun dibujuk, dirayu, disuap, tidak ya. Slide selanjutnya, ini hanya Indonesia saja. Nah, konsep inti budaya positif itu meliputi perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti menulis berulang-ulang, saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut 100 kali misalnya, atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju. Nah, sebetulnya nanti kita selidiki lagi pertanyaan setuju tidak setuju di penjelasan berikutnya. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Rajinnya disiplin dihubungkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru kepada murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol hubungannya. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, stimulus respon, dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya menurut teori kontrol. Dan stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan, apa yang dilakukannya berdasarkan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu penerimaan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik dari luar, pengaruh. Hal ini dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diane Gouzen, disiplin sebagai kontrol diri untuk menciptakan
menciptakan tujuan yang mulia yang mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang. Beberapa institusi atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi: profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menurut IBO Primary Years Program, BYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan itu life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Stop dulu, kita SBG dulu ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali, 2 kali. Coba tolong diklik yang tebak gambar. Ada tebak gambar. Gak apa-apa sedikit. Nah, yuk main tebak gambar pintar. Di sini ada gelas yang pecah, cangkir ya, T sama dengan S, dan ada kepala kuda K sama dengan M, ada P, peristiwa di atas seperti pada tanggal ya 28 Oktober. Apa jadi apa ini? Ya, sumpah, T, cangkir ya, tumpah, kaget tumpah, S jadi pemuda ya. Tanggal 28 Oktober, besok ya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nomor selanjutnya. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Susi. Apa? Susi, iya. Susi, ya betul, D. Sekarang selanjutnya yang nomor 3. Ya, di sini ada P, ada putih, ya. Ada, ya. Terus tidak ada karena apa? Lupa sahur. Ya. Ya. Lupa sahur atau apa gambarnya itu? Perut, ya. Perut keroncongan. Nah, cukup segitu dulu. Next kita lanjut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan. Kebutuhan dasar kita, yaitu ada 5. Kebutuhan dasar pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan kelimanya, penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan? Nah, di sini saya minta salah satu membacakan dari contoh kasus ya. Siapa yang membacakan contoh kasusnya? Ada di sini ya? Di sini ada. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri.
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi untuk yang kasus pertama, kasus dari Bimo itu termasuk kebebasan, kesenangan, penguasaan atau cinta dan kasih sayang. Kemudian dasarnya apa? Dia bilang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Padahal kan tidak dilarang ya di kelas. Termasuk apa? Kebebasan, kesenangan, atau penguasaan. Kesenangan. Iya, kesenangan. Ini ada kata senangnya ya. Dia senang lari-lari padahal kan ganggu temannya. Dan kasus yang kedua, silakan bacakan kasus yang kedua. Boleh? Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu dan gurunya. Menurut Anda, kebetulan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Pilihannya yang pertama, cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Ya, coba yang mana? Sudah dasar yang mana? Kebebasan. Iya, kebebasan. Terima kasih. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia dan dosen. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini maksudnya motivasi ekstrinsik dari luar, yang kedua. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik, motivasi yang lain dari dalam diri. Diskusi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri dengan teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Barangkali ada yang bisa membahas masalah tersebut? Siapa? Boleh? Boleh siapa? Pak Salim. Anda ingin menjadi orang menurut saya itu bisa menghargai waktu dan dari orang lain. Kenapa? Kalau kita masuk tepat waktu, misalnya seringkali saya itu disusul oleh murid-murid saya karena ada kesibukan sendiri pada waktu jam pertama itu. Ya, itu. Jadi Bapak maksudnya ke motivasi dari diri sendiri atau motivasi internal. Ya bagus Pak, terima kasih. Aplaus buat Pak Salut. Ya, salut, hebat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Bisa nggak? Slide selanjutnya. Sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Contoh,
Siswa datang terlambat ke dalam kelas dihukum dengan diminta push up 20 kali. Konsekuensi bersifat rencana sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi oleh pihak guru dengan murid. Contoh, siswa yang tidak mengerjakan tugas diminta untuk tinggal dalam kelas pada saat waktu istirahat dan diminta membuat tulisan di buku dengan jumlah tertentu. Saya tidak akan terlambat 50 kali tulis. Restitusi, proses penciptakan tanggung jawab bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini salah satunya budaya positif itu masuk ke dalam restitusi. Selanjutnya, identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Identitas gagal termasuk ke dalam hukuman, sesuatu yang meyakini harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi, maaf ya tidak jelas ya. Dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan sanksi atau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti di dalam hukuman, dan sanksi atau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dan darah. Oh, karena saya sudah dapat nilai 100 lagi, saya jadi permennya 2. Sementara yang lain yang nggak 100 nggak dapat permen. Dan penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Itu temanku ranking 1, kedua aku nggak dapat ranking, jadi membuat merasa down. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Oh, aku belum selesai mengerjakan literasinya, jadi guru belum ngasih sertifikat. Itu saya memang setelah saya tahu teorinya ternyata iya. Tapi kalau sudah berjalan ya sudah nggak apa-apa. Selanjutnya, penghargaan mengenai ketepatan. Riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Seperti tadi, jika sudah selesai menulis ceritanya, maka akan mendapatkan sertifikat. Saya belum selesai, jadi belum dapat sertifikatnya. Karena kasih waktunya seminggu, ternyata udah 2 minggu belum selesai. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Guru, kenapa itu didapat bintang 2, saya baru 1, padahal sama tugasnya. Karena waktunya tidak selesai tepat waktu, jadi merasa kecewa. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan.
Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengharuskan badan dan diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Saya mau program diet karena itu lucu amat diet, tapi belum berhasil ya. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Dia itu yang saya rasakan begitu. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Iya, ini yang pintar Nabila sama Cantika udah selesai, tapi kok Nabila duluan udah selesai. Saya juga sama Bu, kenapa begitu? Beda bilangnya, ada 2, saya 1. Gitu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Udah lewat waktunya Bu, saya malas melanjutkan lagi. Seperti itu. Next selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi, maaf ya, bukan berarti ada adukan. Ini hanya sebagai observasi yang sedang bekerja praktik sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi tersebut dibayar. Ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, di sini menurunkan kualitas. Ada yang cepat dan dapat penghargaan, ada yang belum selesai tapi malah ingin lebih baik. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi sekarang anak-anak kita selesaikan literasinya, jangan diiming-imingi seperti saya sering mengiming-imingi kalau selesai nanti dikasih ini ya. Nah, jadi anak-anak yang apalagi yang punya hambatan menulisnya lama, Bu guru rasanya kan lama menulis jadi nggak dapat hadiah. Tapi kalau kita cepat selesaikan menulis puisinya, nanti udah selesai, Bu guru kasih cap atau ya, kelas semua dikasih sama cap. Tidak dikasih ini sebenarnya cepat kita selesaikan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Memang betul, karena rajin ini dapat hadiah. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Memang iya seperti itu. Selanjutnya, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Pernah saya alami ada anak yang dia baca, kamu pasti bisa baca tiap hari ya. Kalau sudah bisa baca nanti kamu bisa belajar lagi, bisa menjelaskan. Ternyata ya ayo bisa tanpa diiming-imingi. Guru saya sudah bisa baca, saya senang sekali. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Pernah saya rasakan dulu saat di Bandung itu ada anak kelas 1 tuh
belum bisa baca, orang tuanya sibuk kerja, disuruh les nggak mau. Setiap pulang sekolah saya sediakan setengah jam atau 1 jam dia belajar sama bu guru baca. Pas udah baca lama itu sampai 1 bulan kalau nggak salah, seminggu 2 kali 3 kali, alhamdulillah udah bisa baca. Orang tuanya sangat berterima kasih, apa kasih bu guru, sudah bisa baca. Bu guru sudah bisa baca, saya senang sekali. Kalau sudah bisa baca, coba itu ada sepedaku, ada bacaan apa? Oh saya bisa bu, itu bacaan ini. Itu senang sekali anak seperti itu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan aku memberikan apresiasi dan memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus pada saat anak mengikuti perlombaan dapat hadiah itu ya, piagam kita berikan secara khusus, itu ditampilkan di depan anak-anak pada upacara. Beri pengakuan secara pribadi kita memberikan selamat kepada anak dan memberikan dukungan dan motivasi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Oh hari ini anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya yang lebih baik, misalkan Alif hari ini ya, Alif terima kasih, bagus, semangat. Dan misalkan sebutkan namanya, misalkan Afiko bergantian, besoknya siapa sebutkan. Kebersihannya rajin, Cipikat hari ini paling rajin siapa, sebutkan secara bergantian. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan dari anak-anak yang lain. Beri pengakuan secara konsisten, artinya terus pengakuannya anak, kamu hebat, udah bisa, terus berkembang terus. Sama yang lain juga sama. Sekarang kamu sudah meningkat ya, udah bisa matematika, perkalian, terus latihan dan latihan. Fokus pada proses. Pada saat anak sedang berproses, misalkan anak yang belum lancar menulis membaca, kita bimbing, ternyata ada kemajuan, ada progresnya ya, kita berikan suatu apresiasi. Apresiasi ini tidak berupa barang, harus berupa kata-kata, pujian. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang yang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh, perbedaan tata tertib kelas dan keyakinan kelas. Tata tertib kelas, tidak datang terlambat, dilarang membawa HP, tidak mencoret-coret tembok sekolah, jangan buang sampah sembarangan, tidak berkata kasar. Sedangkan dalam keyakinan kelas, saling menghormati, menjaga kebersihan, berkata sopan, makan saat jam istirahat, merawat fasilitas sekolah, bebas berteman. Apakah ada perbedaan tata tertib dengan keyakinan kelas? Sesuai dengan contoh di sini. Apa perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Pak, apa perbedaannya? Perbedaan tata tertib kelas dan keyakinan kelas. Ya? Apa bedanya? Setelah diskusi dengan Bu Turi, tata tertib dan keyakinan kelas itu beda-beda tipis, tetapi kalau tata tertib itu ada hukuman atau konsekuensinya. Kalau
keyakinan kelas itu sesuatu yang harus dicapai, target itu. Iya, bagus. Terima kasih. Betul kelas untuk Pak Salam. Ada yang berpendapat lain? Ya Pak Bapak. Ada yang berpendapat lain? Perbedaannya antara tata tertib kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini tata tertib kelas itu terdapat kata-kata negatif, tidak, jangan, dilarang. Nah, sedangkan keyakinan kelas kalimatnya kalimat positif, tidak datang terlambat, datang tepat waktu, dilarang membawa HP, boleh membawa HP pada saat asesmen atau penilaian online, tidak mencoret tembok, merawat fasilitas sekolah, jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, tidak berkata kasar, berkata sopan. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah sama makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Ada bisa menjawab pertanyaan kasus nomor 1? Ada yang bisa menjelaskan betul nih kasus Tisa dan Hana dipanggil lalu kepala sekolah kata-kata kasar. Itu Tisa dan Hana itu berteman ya Bu? Iya, tapi dia mendapat masalah menggunakan kata-kata kasar di sosial media. Kemudian dilaporkan ke Bu Dewi, kepala sekolah. Ini menggunakan kata-kata kasar di media sosial ini mengarahnya menyinggung ke personal yang merendahkan Tisa. Jadi ya ini wajar-wajar saja apabila ibundanya mengadukan atau memberikan informasi kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti agar tidak semakin merajalela, maksudnya tidak sampai ke mana-mana. Baik, kita lanjutkan untuk jawaban kasus Tisa dan Hana. Sebagai kepala sekolah memanggil Tisa dan Hana untuk mencari tahu akar permasalahannya, memberikan nasihat dan pemahaman tentang penggunaan media sosial dengan bijak dan konsekuensi yang diterima jika terjadi bullying, memanggil orang tuanya untuk turut serta mengawasi perilaku anaknya, memberikan sanksi kepada yang bersalah sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama dan menghapus jejak digital di sosmed tersebut. Sedangkan jawaban kasus nomor 2, Yanto dipanggil dan menanyakan penyebab dia jarang sekali hadir saat mengikuti pembelajaran jarak jauh dan sering berkata kasar dan mengejek teman-temannya di kolom chat. Setelah itu melalui pendekatan saya juga akan memberikan pemahamannya kepadanya dan menyarankan untuk segera meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena dengan sikapnya tersebut banyak yang terganggu jika terulang kembali, maka Anto harus siap menerima konsekuensi berdasarkan kesepakatan bersama. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, keempat sebagai teman, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol apakah yang aku terapkan? Identitas gagap, perilaku kontrol negatif, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti.
menyindir. Dan kalau berlaku sebagai teman, membuat ini kelihatan membuat alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak guru. Kalau sebagai pelaku kontrol teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Sebagai pemantau, apa peraturannya sehingga kamu melanggar hal tersebut? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakinkannya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikannya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya, jika guru sebagai penghukum memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, sebagai pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Tapi kalau guru sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan watak karakter. Murid berkata, saya tidak peduli. Itu sebagai guru. Sebagai pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Sebagai pemantau, saya akan dapat bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, apa yang saya dapatkan? Sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Berarti harus ya, saya bisa. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali bapak ibu sudah memberitahu kamu tetap melanggar peraturan. Jika guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, minggu depan pakai topi ya nak, kasihan bapak ibu selalu menghukummu. Janji ya, tidak boleh mengulangi lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Berdiri di tiang bendera sambil hormat. Setelah itu kamu berteriak tidak akan mengulangi lagi. Dan sebagai manajer, guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah kesalahanmu? Ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalimat tersebut guru biasanya berperilaku kontrol sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Ayo lakukan perubahan untuk dirimu dan juga buat bapak ibu ya, sebagai manajer. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tugas? Sebagai kontrol dulu, pemantau, Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Lalu pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargainya. Segitiga restitusi. 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Tiga tahapan tersebut, yang pertama menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Perilaku seperti itu. Jika Bapak Ibu sedang menghadapi murid yang bermasalah, Ibu atau Bapak pernah melakukan hal itu. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahannya. Kamu berhak merasa seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh kasus segitiga restitusi saya ambil dari anak yang pernah terlambat 2 kali, yaitu di Mas Alvel. Pada hari Selasa jam pagi jam pertama saat pembelajaran bahasa Indonesia, Dimas datang terlambat ke sekolah. Tetap percakapannya, saya sebagai guru, apa tahu mengapa Bu dipanggil ke depan? Tahu Bu Guru, tadi saya datang terlambat. Tadi aku berangkat pukul berapa ke sekolah? Jam 7:10 Bu. Apakah apa tahu sekolah masuk pukul berapa? Nah itu ya menanyakan, itu identifikasi. Tahu Bu Guru jam 7 masuk sekolah. Nah itu apa tahu masuk sekolah jam 7? Apakah apa berangkat jam 7 sudah datang tepat waktu? Tidak Bu Guru, saya sudah tahu dan saya terlambat. Itu menstabilkan identitas. Setiap manusia melakukan kesalahan, itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, datang ke sekolah terlambat sehingga terlambat masuk kelas untuk mengajar. Namun di sini Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Alpen datang tidak terlambat lagi. Kira-kira Alpen memiliki alasan kenapa datang terlambat. Itu menstabilkan identitas. Saya bangun kesiangan Bu Guru, mengapa bangun kesiangan? Nah, validasi kebutuhan, menanyakan alasan. Air untuk mandi tidak menyala dan dimandikan adik. Saya jawab, jadi apa telah datang ke sekolah karena air untuk mandi mati dan memandikan adik. Nah, apakah datang terlambat itu sudah termasuk memenuhi keyakinan kelas? Menanyakan keyakinan. Tidak Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas. Apakah aku bisa ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, datang tepat waktu, saling menghargai teman, dan main bola di luar jam olahraga. Baik, jika sesuai dengan keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Alfred lakukan agar Alfred tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Datang lebih awal ke sekolah, berusaha mandi sebelum air tidak menyala, yaitu jam 5 pagi Bu. Kapan hal itu dilaksanakan? Mulai hari ini Bu Guru. Baiklah, sekarang Alfred sudah mau berusaha lebih baik, yaitu datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Bu Guru berharap semoga Alfred mentaati baik aturan maupun keyakinan kelas kita. Baik Bu Guru. Itulah materi tentang budaya positif yang saya paparkan. Meskipun kendala teknis, tapi alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas